Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capriya Novi Putri sebagai moderator kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Baik, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Lailatul Khoridatun Nisa, Capriya Novi Putri, Nilam Cahya Arisantika, Ervina Amalia, dan Feni Isriani Devi. Saya Capriya Novi Putri akan menjelaskan materi pertama, yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana akan berjalan dengan lancar apabila memiliki sumber-sumber pendanaan yang baik dan mencukupi. Pada umumnya, dana yang dibutuhkan tergantung dengan dana yang akan diajukan dalam perusahaan tersebut. Kebutuhan dana adalah keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan untuk berbagai kegiatan yang harus dijalankan oleh perusahaan. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu menggunakan dana dan mencari pendanaan. Yang kedua, kebutuhan dana adalah semua dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, memasarkan barang, dan kebutuhan lainnya, seperti transportasi. Saya Feni Isriani Devi, NIM 039. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang sumber pendanaan. Langsung saja, pendanaan merupakan suatu indikator yang penting dalam melakukan deteksi apakah suatu usaha dapat dijalankan atau tidak. Saat ini telah banyak berkembang berbagai macam lembaga keuangan yang bersedia untuk mendanai suatu aktivitas usaha dengan persyaratan yang telah diterapkan. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pertimbangan tidak lain adalah untuk ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Dalam praktiknya, kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri dari dua macam, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah bangunan, mesin-mesin, peralatan, serta investasi lainnya, dan biasanya modal investasi diperoleh dari pinjaman yang berjangka waktu panjang atau di atas 1 tahun. Kemudian, modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan selama perusahaan beroperasi. Jangka waktu penggunaan modal kerja relatif pendek, yaitu untuk satu atau beberapa siklus operasi perusahaan. Modal kerja digunakan untuk keperluan pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan serta biaya lain-lainnya. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu satu, modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunga yang besarnya relatif. Kemudian, adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian sebelumnya. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain dari pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungan dengan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya mewajibkan membayar dividen. Pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan.
Kerugian menggunakan modal sendiri jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, atau dari laba yang belum dibagi. Sekian penjelasan dari saya. Saya Nilam Cahya Arisantika, NIM 12406193016 akan menyampaikan materi tentang pembelanjaan hutang. Pembelanjaan hutang sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko berupa pembayaran bunga dan pengembaliannya. Hal ini dikarenakan adanya prinsip the risk return trade-off, kecenderungan investor untuk memberikan investasi kepada proyek dengan resiko yang tinggi, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi pula. Artinya, hutang atau kredit dapat dipenuhi apabila tingkat suku bunga terhadap pinjaman tersebut disesuaikan dengan keinginan kreditur atau investor. Hutang yang digunakan untuk pembelanjaan kegiatan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hutang jangka pendek, short term debt. Yang kedua yaitu hutang jangka panjang, long term debt. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek akan dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek ini dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek pula, misalnya pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja. Pendanaan hutang jangka pendek dapat berasal dari satu pinjaman dari lembaga keuangan yang dimana memiliki beberapa penilaian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis menerima pinjaman investasi. Penilaian tersebut berkenan dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama rencana penggunaan pinjaman perusahaan, yang kedua kondisi keuangan bisnis perusahaan, yang ketiga yaitu peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar bisnis perusahaan, yang keempat yaitu adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk pengembalian jaminan. Persyaratan-persyaratan tersebut akan menunjukkan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jaminan terhadap pinjaman, dan tingkat suku bunga pinjaman. Yang kedua yaitu penerbitan surat dagang. Surat dagang misalnya surat hutang wasel, surat hutang lainnya dengan tingkat suku bunga yang menarik. Yang ketiga yaitu kredit dagang. Kredit dagang adalah surat hutang yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah dibandingkan surat dagang. Yang keempat yaitu sumber keuangan lainnya, misalnya pegadaian, masyarakat permodalan atau kreditur, dan sebagainya. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang akan diharapkan dibayar kembali dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan aktiva tetap. Banyak perusahaan besar yang umumnya membutuhkan dana yang besar, memilih memperoleh dana dari obligasi, yaitu permodalan atau kreditur, dan sebagainya. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang akan diharapkan dibayar kembali dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan aktiva tetap. Banyak perusahaan besar yang umumnya membutuhkan dana yang besar, memilih memperoleh dana dari obligasi, yaitu merupakan surat hutang jangka panjang yang dibeli oleh para investor dari negara. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga obligasi yang relatif rendah dibanding pinjaman terhadap lembaga keuangan lainnya. Ketika suatu perusahaan berencana akan menerbitkan obligasi, maka perusahaan tersebut akan membuat surat inden dokumen atau dokumen inden. Dokumen inden adalah suatu dokumen resmi yang menerangkan atau menjaminkan kesanggupan perusahaan untuk membayarkan hutang kepada pemegang obligasi. Dokumen inden juga mengungkapkan suatu ciri call, yaitu hak kepada perusahaan penerbitan obligasi untuk melakukan pembelian kembali obligasi yang telah diterbitkan sebelum jatuh tempo obligasi tersebut. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menggunakan pendanaan hutang untuk membelanjani aktiva suatu perusahaan, yaitu 1. Biaya,
kedua risiko, yang ketiga syarat-syarat yang ditetapkan kreditor, yang keempat tingkat inflasi, yang kelima kemampuan, yang keenam posisi likuiditas, dan yang ketujuh keamanan usaha. Saya Ervina Amalia, NIM 028 akan menyampaikan materi tentang hutang jangka pendek. Yang pertama yaitu pengertian. Hutang jangka pendek atau short term liabilities sering disebut juga dengan utang lancar atau current liabilities, yaitu penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan hutang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari 1 tahun. Kemudian jenis rasio yang digunakan diukur dengan rasio lancar atau current rasio. Aktiva lancar atau current aset merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan utang dalam waktu singkat atau maksimal 1 tahun. Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Rasio lancar atau current rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current rasio merupakan salah satu likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi CR perusahaan berarti semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya resiko yang akan ditanggung pemegang saham juga kecil. Rumus yang digunakan untuk menghitung hutang jangka pendek dengan menggunakan current rasio yaitu current rasio sama dengan current aset dibagi current liabilitas. Yang kedua yaitu jenis-jenis hutang jangka pendek. Yang pertama hutang dagang. Hutang dagang atau current payable adalah jumlah uang yang masih harus dibayarkan kepada pemasok karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Yang kedua yaitu hutang wesel atau promise. Hutang wesel atau promise adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu beban-beban yang masih harus dibayar atau accrual liabilities, yaitu beban-beban yang harus dibayar adalah kewajiban terhadap beban-beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir periode yang bersangkutan. Kemudian yaitu hutang deposit pelanggan. Hutang deposit pelanggan timbul karena perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang. Kemudian yaitu hutang dividen. Hutang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan tetapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Yang terakhir yaitu pendapatan yang diterima di muka. Kadang-kadang ada beberapa jenis pendapatan yang dapat diterima lebih dahulu seperti uang langganan majalah atau sewa. Uang ini dinyatakan sebagai hutang karena menggambarkan suatu klaim terhadap perusahaan. Sekian materi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Uratunisa, NIM 124619363. Sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktunya panjang, umumnya yaitu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya timbulnya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang umumnya timbul apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana. Apabila dana ini akan digunakan untuk investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan hasil dalam jangka panjang seperti untuk pembuatan gedung atau pembelian mesin-mesin, maka dana yang dibutuhkan sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau modal sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu hutang hipotek. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Yang kedua yaitu hutang obligasi. Hutang obligasi adalah hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi. Selanjutnya yaitu pencatatan pengeluaran obligasi. Pencatatan pengeluaran obligasi meliputi nilai nominal obligasi, tanggal jatuh tempo, bunga obligasi, tanggal bunga, dan nilai nominal obligasi.
Selanjutnya yaitu pencatatan hutang obligasi. Dalam hal hutang obligasi, perusahaan sebagai pihak debitur yang aktif mengeluarkan surat-surat tanda utang itu, maka perlu diadakan pembahasan yang sedikit mendalam tentang pembukuannya. Selanjutnya yaitu pencatatan selama peredaran hutang obligasi. Apabila suatu perusahaan berhasil menjual sejumlah surat obligasi yang dikeluarkannya, berarti perusahaan tersebut berhasil memperoleh sejumlah hutang jangka panjang yang nantinya setelah tiba saat jatuh temponya akan dilunasi sebesar nilai nominalnya. Oleh sebab itu, hasil penjualan obligasi dibukukan ke dalam akun hutang obligasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya dalam kolom komentar atau dalam chat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.